Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak sehat, anak-anak hebat? Baiklah, kegiatan selanjutnya adalah Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana mencegah korupsi atau pencegahan korupsi. Baik ya. Bagaimana usaha mencegah korupsi? Yang pertama adalah kita harus melakukan tindakan preventif. Yang kedua, melakukan edukasi sedini mungkin. Kemudian berikutnya adalah pengembalian uang negara. Kemudian melakukan pengawasan melekat. Mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi, perbaikan sistem pengawasan, dan mempermudah sistem perizinan. Nah, apa sih tujuan akhir daripada pencegahan anti korupsi ini? Yang pertama adalah menghapus segala bentuk korupsi dalam rangka menunjang terwujudnya good governance ya untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, sasarannya adalah sebagai berikut: menurunnya perbuatan korupsi, menurunnya jumlah kerugian finansial maupun sosial, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi, terwujudnya sistem pengelolaan yang memiliki daya tangkal terhadap praktek-praktek korupsi, serta lebih efisien dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya, marilah kita perhatikan indikator keberhasilan untuk mencegah korupsi. Menurunnya persentase tindak pidana korupsi, indikatornya ya. Kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat. Pengembalian uang negara meningkat, kemudian sistem pengawasan melekat pada instansi-instansi, efektivitasnya meningkat. Berikutnya adalah Ibu berikan contoh negara-negara dengan anti korupsi. Yang pertama adalah negara Denmark. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar negara Denmark ya? Nah, itu salah satu negara yang anti korupsi. Kemudian ada Finlandia, itu juga salah satu negara anti korupsi. Kemudian ada Norwegia dan selanjutnya ada Swedia. Kemudian Denmark ya, Denmark ini IPK-nya 90 di tahun 2016 ya. Denmark mempunyai unit pemberantas korupsi di setiap lembaga pemerintah ya. Pemerintah di Denmark menerapkan keterbukaan politik dengan memodernisasi sektor publik dan manajemen sumber daya publik melalui peningkatan transparansi dalam pengambilan kebijakan, mekanisme akuntabel dan anti korupsi, partisipasi warga, dan dialog civil society. Pendidikan di Denmark gratis. Para siswa dan mahasiswa juga mendapatkan biaya hidup bulanan dari pemerintah Denmark. Nah, biaya pengobatan di Denmark juga gratis. WHO memasukkan Denmark sebagai negara paling mudah berbisnis di Eropa. Denmark memperoleh hadiah Nobel 14 Nobel, ya. Kemudian di sini ada Finlandia. Jadi Finlandia ini IPK-nya 89, tadi kalau Denmark itu ada 90, sama tahunnya di tahun 2016. Finlandia juga di sini integritas di negara ini benar-benar teraktualisasi. Bukan Perdana Menteri rela mengundurkan diri hanya karena berbohong saat kampanye. Implementasi undang-undang anti korupsi sangat baik. Kasus korupsi di negara ini tidak hanya melibatkan uang negara. Kasus seperti menunda pengumuman penting yang wajib diketahui masyarakat dikategorikan sebagai tindakan-tindakan pejabat terkait dengan korupsi. Hidup sederhana dicerminkan lewat kepemilikan mobil yang jarang di negara ini. Transportasi umum cukup baik. Berikutnya yaitu dampak korupsi. Apa sih dampak korupsi itu? Nah, di sini kita lihat dampak korupsi di berbagai sektor ya. Harga alat-alat kesehatan mahal, itu dampak dari korupsi. Meningkatnya angka kematian ibu melahirkan, meningkatnya angka kematian bayi, kemudian penurunan kualitas gizi anak.
meningkatnya angka putus sekolah, kemudian tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat biaya pendidikan yang tinggi. Berikutnya adalah kerugian apa yang diakibatkan jika negara ini korupsi. Di sini kerugian negara vs hukuman, ya. Putusan pengadilan yang diberikan kepada koruptor malah lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Tuntutan jaksa masih lebih rendah dibandingkan dengan kerugian negara akibat korupsi. Hukuman finansial kepada terpidana korupsi malah belum dapat menutupi kerugian korupsi yang ditimbulkan. Nah, itulah kerugian negara vs hukuman. Ya, biaya sosial, biaya penegakan hukum, pencegahan korupsi, biaya penahanan dan biaya penjara, biaya pengadilan serta biaya jaksa. Nah, apa yang diakibatkan kejahatan koruptor? Yang pertama di sini adalah pelayanan publik tak kunjung membaik. Pelayanan kesehatan mahal, biaya pendidikan semakin mahal, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, meningkatnya besaran pajak, biaya sosial korupsi. Nah, kita lihat korupsi di sini. Nah, apa sih istilah korupsi itu? Korupsi dari bahasa Latinnya adalah corrumper, corruptio, atau corrupt. Korup artinya di sini adalah busuk atau palsu atau suap, itu terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada lagi istilah korup itu adalah suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang, barang atau perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu dasar hukum tentang tindak pidana tentang korupsi. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Ketetapan MPR Nomor 10 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Nah, di sini bentuk pidana korupsi ada 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Oke. Selanjutnya adalah kita lihat di sini, ya, integritas dan anti korupsi. Integritas itu apa? Yaitu bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut, nilai-nilai yang dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi. Nah, ini pernyataan ini ada di dalam kamus kompetensi KPK. Nah, nilai anti korupsi adalah nilai-nilai yang harus dianut kelompok sasaran agar berperilaku anti korupsi. Nah, nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain apa saja? Yaitu yang pertama, di sini ada kejujuran. Nah, kejujuran di sini merupakan salah satu nilai-nilai yang harus dikembangkan selamanya karena nilai ini adalah nilai-nilai anti korupsi, ya. Nomor 1 itu adalah jujur, ya. Kemudian yang kedua adalah kepedulian, ya. Kita harus peduli dengan sesama teman, saling tolong menolong, dalam artian di sini peduli untuk kemajuan bangsa dan negara. Kemudian kemandirian, ya. Kalian sebagai generasi penerus harus mandiri, ya, harus mempunyai kemandirian. Nah, kemudian disiplin.
kedisiplinan. Kalian harus disiplin mulai dari sekarang. Kalau dari sekarang sudah disiplin, maka di masa yang akan datang kamu akan terbiasa dengan hidup disiplin. Ya, disiplin itu misalnya contohnya tepat waktu. Ya, itu salah satu contoh kedisiplinan. Ya, misalnya kalau berangkat sekolah tidak terlambat. Nah, itu kan salah satu contoh disiplin. Berikutnya adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh semua orang. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya, di dalam melakukan kegiatan, segala sesuatunya harus jika ada kesalahan ataupun ada kekeliruan harus berani bertanggung jawab. Ya, jangan istilahnya kita lempar batu sembunyi tangan, ya istilahnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kerja keras, ya. Kita harus kerja keras. Mudah kita kerja keras di masa tua kita akan menikmati hasilnya. Kemudian kita harus hidup sederhana. Tidak perlu bermewah-mewah, tetapi kita harus sederhana, ya. Kesederhanaan itu nomor 1, ya. Tapi di dalam nilai-nilai ini adalah nilai kejujuran yang nomor 1, ya. Kemudian keberanian. Kita harus berani menghadapi segala sesuatu kalau memang itu benar, ya. Kalau misalnya salah, tentunya kita tidak akan kerjakan karena kita tahu itu adalah salah. Jadi tidak kita kerjakan atau kita lakukan. Kita itu harus berani kalau kita ada pada posisi kebenaran, ya. Kemudian berikutnya adalah adil. Kita harus berlaku adil kepada siapapun, ya. Nah, nilai-nilai anti korupsi ini, ya, nilai-nilai anti korupsi ini harus kalian lakukan, harus kita lakukan. Kapan? Mulai dari sekarang. Ya, mulai dari sekarang kita harus lakukan 9 nilai anti korupsi ini. Nanti di tahun 2045 Indonesia Emas kita akan bebas dari korupsi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.